Halo teman-teman, kali ini saya akan meresensi sebuah film pendek yang berjudul Seks Bebas Masa SMA Buatku Lakukan Aborsi. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang remaja yang bernama Leni Maharani dan pacarnya Melvin Silitonga, lalu diproduksi oleh Yayasan Cahaya Bani Negari atau CBN yang berdurasi sekitar 22 menit. Langsung saja kita ke sinopsis dari film ini. Nah, film ini bercerita tentang remaja SMA yang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Lalu dia cenderung melakukan pergaulan bebas bahkan rela mengorbankan harga dirinya. Remaja ini sejak SMA sudah berani gonta-ganti pasangan, hingga akhirnya pada usia remaja sudah hamil, tetapi si janin yang di dalam perutnya kala itu digugurkan. Bukan hanya sekali, tetapi remaja ini melakukannya sampai 3 kali aborsi. Tentu remaja ini tidak sendirian, dia dibantu oleh pacarnya yang sangat menyayanginya tetapi masih tidak berani untuk bertanggung jawab dan menikahinya. Hari demi hari mereka lalui bersama hingga pada akhirnya Leni kembali hamil untuk yang keempat kalinya. Tetapi pada kehamilan ini dia menginginkan untuk membesarkan bayi ini, tetapi pacarnya tidak menyetujuinya. Leni berusaha membujuk pacarnya hingga mereka berdua memutuskan untuk membesarkan anak tersebut tanpa menikah, tanpa pernikahan. Tetapi bukan hal yang mudah untuk membesarkan seorang anak di usia remaja. Mereka berdua putus sekolah hingga pacarnya berjualan narkoba demi menghidupi Leni. Namun Leni juga berusaha mencari uang dengan bermain judi kartu. Hari berganti, bulan berganti, Leni telah melahirkan seorang bayi perempuan cantik. Suami Leni juga mulai mendapat pekerjaan yang halal, tetapi di satu sisi, mereka kembali mendapat ujian dengan suaminya berselingkuh dengan teman kantornya. Mereka berdua selalu berkelahi, hingga pada akhirnya mereka menemui sebuah komunitas konsultasi agama di gereja. Mereka kembali introspeksi diri dengan kesalahan masing-masing, mereka dengan kembali kepada jalan Tuhan. Dari cerita film ini, jelas sekali bahwa kondisi remaja sekarang semakin memprihatinkan. Kondisi di lingkungan sekitar saya juga sama persis dengan alur ceritanya. Perbedaannya remaja di sini itu di lingkungan sekitar. Dia berasal dari keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dari orang tuanya. Tetapi masih bisa melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Entah kenapa remaja sekarang semakin berani melakukan kenakalan remaja seks bebas hingga akhirnya aborsi. Hampir semua remaja di lingkungan sekitar saya sudah merasakan atau melakukan seks bebas. Bukan hanya sekali, tak 2 kali mereka melakukannya, tetapi hampir setiap kali mereka bertemu dengan pacarnya, mereka bisa melakukannya 2-3 kali di hari itu. Sungguh remaja yang perlu diberikan perhatian khusus. Remaja ini tidak pernah memikirkan dampak sebab akibat apa yang akan mereka dapat ketika mereka melakukan hal tersebut. Mereka hanya tahu enaknya saja, padahal seks bebas membuat mereka candu dan mau melakukannya lagi. Seksualitas pada remaja seharusnya bisa disosialisasikan dengan menjelaskan langsung dampak sebab akibatnya kepada remaja. Tetapi hal ini masih ragu-ragu untuk dilakukan karena masyarakat masih beranggapan kuat bahwa masalah seksualitas itu tabu dan sensitif untuk dibicarakan di tingkat individu maupun kelompok. Oleh karena itu, masalah seks bebas aborsi perlu penanganan serius dari semua pihak, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan reproduksi, hingga masyarakat. Nah, diharapkan dari pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan atau program yang betul-betul dilaksanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Jangan hanya mengeluarkan tetapi tidak diaplikasikan. Pada masyarakat juga khususnya pada remaja, secara formal dan non-formal, pemuka agama juga berperan penting dalam hal ini. Keluarga juga seharusnya memberikan dukungan penuh demi masa depan remaja anak bangsa.